طيب بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. وبسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. صحة فضيلة والسيادة المحاضر في مادة نحو التطبيق الأستاذ الدكتور الحاج عبد الهادي الماجستير أمدك الله بسعة رزقه وتوفيقه والعنايته. ويا أيها الإخوان والأخوات الطلاب والطالبات بفصل الباء شعبة تعليم اللغة العربية جامعة Sunan Gunung Jati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Bandung Al-Hibba wal-Ahijja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib alhamdulillahi rabbil alamin aljamana sabila al-haqqi wal huda wal janabna ashabas sirri wal rada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Taib alhamdulillahirabbil alamin. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nuwajjiha fi hadhihi as-sabaqah ad-dawliyah. Summa salatan wa salaman ila habibina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nasa min ad-dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila as-siratal mustaqim. Taib fi hadhihi al-fursah as-saminah ismahu li an akuna رئيس الجلسة في هذه المجموعة الخامسة. وهذه المجموعة تتكون من ثلاثة أنفار. الأول أنا إرفان إسماعيل محمد نور ثم مفتاح الجنة والأخير أختنا الكريمة ميا ليلة المغفرة. ونحن سنبحث عن الموضوع يعني كان وأخواتها إن وأخواتها وكذلك الآخر يعني جر الاسم. قبل بداية التعلم هيا نفتتح هذا البرنامج بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نخطو إلى البرنامج التالي يعني تقديم الموضوع من كل متحدثين. الوقت وليتفضل سيادتهم مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai kana wa akhwatuha, yakni kana dan saudara-saudaranya. Al-amthilah yang pertama ada az-zihamu syadidun yang artinya sangat ramai menjadi kana zihamu syadidan. Selanjutnya ada al-bardu qorisun yang artinya sangat dingin menjadi sorol bardu qorisan. Lalu ada al-khodimu qawiyun yang artinya pembantu itu kuat menjadi laisal khodimu qawiyan. Lalu ada an-nahmu maridun yang artinya orang rakus itu sakit menjadi asbahan nahmu maridun. Lalu ada al-bahthu atau pembahasan. Kullu mithalin fil qismil awal yata'alafu min mubtada'in wa khabarin wa huma marfu'ani kama alimta. Jadi setiap contoh pada bagian awal atau bagian yang kanan itu tersusun atas mubtada dan khabar, dan keduanya itu marfu sebagaimana yang telah kita ketahui. Tsumma wa idza nazarta ila al-qismi tsani ra'aital amthilata 'ainaha ba'da an dakhala ala kulli minha ahadul af'al kana sara laisa asbaha amsa adha zalla dan ewabata. Dan apabila kalian melihat pada bagian yang kedua, nah kalian akan melihat contoh-contoh yang sama setelah masuk pada setelah masuk kepada contoh-contoh tadi atau kepada mubtada dan khobar, salah satu fi'il di antaranya ada kana, suara laisa, asbah amsa, adha, zola, dan bata. Nah, di sana akan terjadi perubahan. Lalu wa idza ta'ammalta awakhiral asma'i fi hadzal qismi wajadtal ismal awwal marfu'ani fi kullil amthilah wal ismat tsani mansuban fi jami'iha. Nah, apabila kalian perhatikan atau kalian renungkan pada bagian akhir dari setiap isim pada contoh-contoh tadi, nah ada di sebelah kiri ya. Nah, kalian dapat mendapati isim pertama itu dia marfu pada setiap contoh di atas tadi, dan isim yang kedua itu dia nasob. Nah, tsumma
Wa ma hadatsa hadza taghyiru illa min dukhulil af'alil mutaqaddimah. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya atau terciptanya perubahan-perubahan tersebut gitu. Nah, yang menyebabkan terjadinya perubahan tadi itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya satu terdakwa atau satu tersangka, yakni masuknya fiil-fiil yang tadi itu karena wa akhwatuha. Nah, fahadhil af'alu idza tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Nah, semua fi'il tersebut kepada mubtada dan khabar fatarfa'ul awal wa yusamma ismaha wa tansibut tsani wa yusamma khabaruha. Nah, maka ia akan merupakan yang pertama atau mubtada dan akan dinamai dengan isim kana, dan menasobkan yang kedua yakni khabar dan akan dinamai dengan khabar kana, lebih spesifiknya khabar kana gitu. Summa wa ya'malul mudhari' wal amru min hadhil af'al amalaha ghairu anna laisa la ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Nah, jadi kalau seperti lafadz kana itu kan fi'il madhi ya. Nah, fungsinya kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yakni merupakan mubtada dan menasobkan khobarnya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ketika dirubah menjadi fi'il mudhari dan amar, maka kana wa akhwatuha itu tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu merofakkan mubtada dan menasobkan khobarnya. Nah, kecuali lafadz laisa. Nah, laisa di sini tidak bisa dirubah kepada fi'il mudhari dan fi'il amar. Summa wa idza tadabbarta ma'ani hadhil af'al fi amthilatiha wajadta anna kana tufidu tisafal mubtada bil khabari fi zamanil madhi. Nah, apabila kalian merenungkan makna-makna fi'il yaitu kana wa akhwatuha dalam contoh-contohnya tadi, nah kalian akan mendapati kana itu yakni memberikan makna atau faidah disifati mubtada dengan khobar tetapi pada masa lampau. Thumma wa soro tadulu ala tahawuli mubtada'i min halin ila halin. Jadi soro itu menunjukkan kepada perubahan mubtada dari satu kondisi ke kondisi lain. Walaisa tufidun nafi. Laisa itu bimakna penapian atau peniadaan. Nah, amma asbaha wa amsa wa adha wa zola wa bata fatufidu taukid ittisafil mubtada bil khabar biswabah wal masa wa duha wan nahar wal lail ala tartib. Nah, lafadz asbaha, amsa, adha, zola, bata itu memberikan faidah, yakni menunjukkan waktu, yaitu disifatinya mubtada dengan khabar pada waktu gitu. Thumma al-qawaid kaidah yang pertama tadkhulu kana al-mubtada'i wal khabari fatarfa'ul awal wa yusamma ismaha wa tansibut tsani wa yusamma khabaroha. Yakni masuknya kana kepada mubtada dan khobar itu akan merupakan isim yang pertama yakni mubtada dan nantinya akan disebut menjadi isim kana dan akan menasobkan yang kedua atau khobar, dan lebih spesifiknya lagi akan disebut dengan khobar kana. Lalu yang kedua, mithlu kana fi mata qaddama wa sara wa laisa wa asbaha wa amsa wa adha wa zola wa bata wa tusamma hadhil af'al akhwati kana. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi di awal bahwasanya lafadz sara, laisa, asbaha, amsa, adha wa dola dan bata itu sama-sama juga fi'il-fi'il ini disebut dengan akhwat kana atau saudara-saudaranya kana. Lalu yang ketiga, likulli fi'lin min hadhil af'al mudhari'un wa amrun ya'malani amal madhi ila laisa fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Nah, setiap fi'il-fi'il yang tadi itu fi'il mudhari dan amarnya itu beramal sama halnya seperti fi'il madhi, hanya saja kecuali lafadz laisa. Nah, lafadz laisa ini tidak bisa dirubah kepada fi'il mudhari dan fi'il amar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Dikembalikan kepada moderator.
Syukron. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu inna wa akhwatuha. Al-amthilah, contoh-contohnya. Di situ ada al-jamalu saburun, unta itu sabar. Innal jamalu saburun, sungguhnya unta itu sabar. Al-qamaru misbahun, bulan itu lampu. Ka'anna al-qamaru misbahun, bulan itu bagaikan lampu. Al-qamaru tali'un, bulan itu terbit. Laital qamara tali'un, seandainya bulan itu terbit. Untuk pembahasannya itu ada kullu misal fi qismil awal yata'allafu min mubtada'i wal khabar. Dari contoh-contoh, kan di situ ada dua bagian ya. Untuk contoh pada bagian pertama itu terdiri dari mubtada dan khabar. Wahuma marfu'ani kama alimta. Seperti yang kita tahu, contoh yang pertama itu keduanya sama-sama marfu ya. Keduanya sama-sama marfu dengan tanda dhammah. Wa idza nadarta ila al-qismi tsani ra'aita al-amthilah nafsaha ba'da an dakhala ala kulli minha ahad al-ahrufi inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Itu apabila kita lihat ya pada bagian yang kedua yang di sebelah kiri, itu setelah dimasuki oleh salah satu huruf, baik itu inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla maupun laita. Wa idza ta'ammalta aw akhiril asma'i fi hadzal qismi wajadta al-ism al-awwal mansuban fi kulli al-amthilah wa ismu tsani marfu'an fi jami'iha. Nah, jadi setelah dimasuki oleh huruf-huruf tadi, maka berubahlah isimnya yang awalnya itu marfu itu menjadi mansub, dan isim yang pertama ya, isim yang pertama yang awalnya marfu itu menjadi mansub, dan isim yang kedua itu marfu. Tetap ya, di situ tetap marfu. Seperti yang dicontoh itu ada al-jamalu saburun. Nah, kedua isim itu sama-sama marfu ya, al-jamalu dan saburun. Setelah dimasuki oleh inna, maka dia menjadi innal jamala saburun. Al-jamalunya tadi berubah menjadi al-jamala. Walladhi ahdatha hadha at-taghyira wa dukhulul ahrufi mutaqaddimah. فهذه الأحرف إذا تدخل على المبتدأ والخبر فتنسب الأول ويسمى اسمها فترفع الثاني ويسمى خبرها. Jadi yang menyebabkan perubahan tadi itu karena didahului oleh huruf-huruf yang tadi, huruf inna, anna, ka'anna dan lain sebagainya. Huruf yang tadi itu masuk kepada mubtada dan khabar, sehingga huruf yang pertama tadi atau isim yang pertama tadi dinasobkan dan berubah menjadi isimnya dari huruf-huruf tadi, isim inna, isim ka'anna, isim lakinna dan sebagainya. Dan huruf yang kedua atau isim yang kedua tadi dirofakkan sehingga disebut sebagai khobarnya atau khobar inna, khobar anna dan sebagainya. Seperti di contoh itu ada al-qamaru misbahun. Nah, setelah dimasuki oleh ka'anna, dia menjadi al-qamaru misbahun. Al-qamaru di situ sebagai isimnya ka'anna dan misbahun di situ sebagai khobarnya ka'anna. Wa idza tadabbarta ma'ani hadhihi al-ahruf as-sittati fi amthilatiha wajadta inna wa anna tufidani tawkida thabutil khabari lil mubtada. Seperti yang kita ketahui pada huruf inna dan anna itu yang mempunyai arti sesungguhnya dan bahwasanya itu memiliki faedah sebagai taukid ya, sebagai taukid atau menegaskan, sebagai penegasannya khobar kepada mubtada ya. Wa ka'anna tufidu tashbih lil mubtada'i bil khabari. Dan huruf ka'anna itu memberi makna tasbih atau penyerupaan mubtada dengan khobar. Walakinna ta'ti lil istidraki wa huwa man'us sam'i min fahmi syai'in ghair maqsud. Jadi lakinna di sini bermakna istidrak ya, atau mengalihkan, menafikan sesuatu, mengalihkan pendengar dari hal yang bisa membuatnya itu memahami sesuatu yang bukan maksudnya gitu. Jadi mengalihkan dari sesuatu yang bisa mengalihkan dari sesuatu yang bukan maksud dari sebenarnya gitu ya. Nah, walaita tadullu ala tamanni husulil khabar.
Dan laita itu menunjukkan kepada andai-andai atau angan-angan akan terjadinya khobar gitu ya. Wa la'alla tadullu 'ala al-raja'i wuqu'ihi. Laita sama la'alla ini hampir sama tapi ada perbedaannya. Kalau la'alla ini menunjukkan pada harapan yang ingin dicapai gitu ya. Harapan yang bisa dicapai. Wa tamanni yakunu 'adatan li amril ba'idil husul amma raja'a fayakunu 'adatan fil amri qaribatil wuqu'i. Dan tamanna itu atau angan-angan merupakan suatu hal yang sulit dicapai atau tidak mungkin dicapai ya, tidak bisa dicapai. Sedangkan roja itu merupakan suatu yang bisa atau mungkin dicapai. Untuk qawaidnya, inna wa anna wa ka'anna wa lakinna laita la'alla tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar fatansibu al-mubtada' wa yusamma ismaha fatarfa'u al-khabar wa yusamma khabaruha. Jadi huruf-huruf tadi seperti inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita itu saat masuk kepada mubtada dan khobar dia menasabkan mubtada dan disebut sebagai isimnya inna, isimnya anna gitu ya. Dan merofakkan khobarnya sehingga disebut sebagai khobarnya inna, khobarnya anna, seperti itu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahtu ila al-madah as-sabiq, yakni an jarul ismi fantaswilan wa tafhiman lakum antiqu Indonesiatan. Jarul ismi atau jarnya suatu isim. Al-amsilah, di sini ada beberapa contoh tentang jarul ismi. Yang pertama, nazalal mataru minas samai. Hujan itu turun dari langit. Kemudian yang kedua, sa'al jaisu ilal maidani. Tentara itu menuju ke sebuah lapangan. Kemudian yang ketiga, yadhabul khawfu anit tifli. Yaitu rasa takut telah pergi. Rasa takut itu hilang atau pergi dari anak itu. Al-bahas, al-kalimat al-akhirah min jamil amsilah as-sabiqah kuluha asma'un. Jadi kalimat-kalimat terakhir pada semua contoh-contoh di atas adalah berbentuk isim. Wa kana isim minha masbukun biharfin. Dan isim-isim tersebut didahului dengan sebuah huruf. Wa fi ta'ifah al-ula masbukun bi, kita lihat yang pertama itu didahului dengan min, yaitu nazzalal mataru minas sama. Nah, di sini min di sini adalah sebagai huruf jar, maka as-sama di sini dibaca as-samai, minas samai. Kemudian contoh yang kedua itu sama huruf atau kalimat terakhirnya didahului sebelumnya ada huruf jar, yaitu huruf ilah, yaitu ilal maidani, maka dibaca ilal maidani, dikasrahkannya. Suma al-amsilah tsalisah yadhabu al-khawfu anit tifli. Sama an di sini adalah sebuah huruf jar, maka dibaca anit tifli. Ciri majrurnya yaitu kasrah. Kemudian qaidnya yaitu yajrul ismi idza sabaqahu harfun min hurufil jar al-atiyah wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wa lam. Huruf jar di antaranya ada min, ila, an, ala, fi, al ba wa lam. Yumkin kafaitu bihadda atlub minkum al-afwa wajadtu minni al-akhta syukran a'ud ila raisul jalsah. Taib ashkuru syukran ala kulli mutahaddisin alladhi qad qadamu al-madah anil kana wa ahwatuha inna wa ahwatuha wa kadzalika jarul ismi wa nahnu natlub minkum al-afwa wajadtu in wajadna al-akhta wal ghaflats wa aqulu syukran lakum ala husni ihtimamikum wa istimaikum undur maqala wa la tandur man qala
Qulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.